juga ada yang sampai sekarang cacat, bekas kecekik. Boleh diceritain Bu, kalau yang si perlakuan kasar dia sama anaknya kayak apa ya? Ini yang pertama dicelup-celupin ke kolom gede, sampai pas di ini tuh ada banyak keluar air, itu udah lama. Kalau nggak ketahuan mah meninggal kan. Pak, beliin aku boneka baru dong. Boneka aku udah rusak. Naila, mainan kamu kan masih banyak, masih bagus, nak. Sudah mainin aja yang sudah ada, nak. Tapi boneka aku udah pada rusak. Gak ada apa-apa, nak. Udah, sana pergi. Pusing aja kamu. Dasar Papa pelit. Nanti saja Mama sering sedih. Papa jahat. Kamu ngomong apa, nak? Hah? Kamu ya? Hah? Siapa yang ngajakin kamu ngomong begitu? Hah? Cukup, Mas. Biar aku aja yang kamu sakitin, jangan anak kita. Anak ini, kamu gak mendidik anak ini ya? Hah? Sama aja kamu sama anak. Kamu udah ya? Kamu yang kurang ajar nih anak. Mau sama orang tua begitu. Orang baru pulang. Ngomongin gitu kurang. Hei! Pusing aja. Jadi ini yang harus dibangun kesadaran Mas Farid dan pemirsa Tawakal di seluruh tanah air, bahwa kezaliman dimanapun itu harus kita lawan. Ya. Dan wujud dari perlawanan terhadap kezaliman itu menyuarakan, walaupun nyawa taruhannya. Ini ada satu makalah yang sangat indah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kalau tidak, ibu akan terus dalam siksaan. Dan ketika menggauli ibu, Iya, kalau tidak diberikan marah. marah. Sehingga Dia- anaknya lahir sampai 4, Mas Farid. Iya, makanya. Tapi ketika lahir anaknya disiksa. Luru, mau lo simpen di mana dulu? Gue juga bakal tahu. Yes. Mas, kamu ngapain ambil uang itu? Lu kan, gue juga. Jangan, Mas. Gak. Ini uang hasil jualan aku, Mas. Ini untuk modal lagi. Untungnya juga buat kita makan. Lu kan bisa nyari lagi. Ini, gue. Jangan, Mas. Balikin, Mas. Gak. Kamu tuh harus cari uang. Gak. Bukan malah ngandelin istri. Jangan mentang-mentang aku punya penghasilan, kamu jadi malas cari uang kayak gini. Gue kerja, kek. Enggak, kek. Bukan urusan lo. Hah? Apa yang ngurusin gue? Mana? Pak Ustadz, kalau dari pandangan Islam sendiri gimana, bagaimana Pak Ustadz? Kan mungkin ya, Ya. ada beberapa ibu-ibu yang diperlakukan kasar tapi dia takut karena dia takut nggak masuk hitungan dia taat sama suami. Nah, ini yang harus coba di Pak Ustadz sampaikan ke pemirsa di rumah mengenai jika ada perlakuan kasar dari suami. Ya. Pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah, yang ditanyakan oleh Mas Farid tadi dan dialami oleh Bu Nurul, ini adalah pertanyaan yang harus kita perhatikan dan kita cermati dengan sungguh-sungguh, bahwa ketaatan kepada suami itu adalah Wajib karena kita tolak, Ustaz? wajib hukumnya ditolak karena tidak ada ketaatan fi maksiatillah. Itu tegas dalam hadisnya Rasulullah, ada dalam berbagai macam kitab juga disebutkan. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan ilaiha. Untuk kita menjadi sakinah, menjadi tenang, tentram, bahagia. Ada peristiwa yang menyakiti dalam proses berkeluarga, lapor polisi. Ini yang saya perlu tegaskan kepada para pemirsa Tawakal Antv di seluruh tanah air. Jangan takut. Apalagi sekarang untuk laporan itu tidak hanya melalui polisi. Ada yang melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, melalui lembaga-lembaga yang punya concern dan peduli terhadap masalah rumah tangga. Ya. Kalau takut ke polisi, lapor kepada mereka, biar mereka yang melakukan pendampingan. Ya. Karena kalau tidak, saya katakan tadi, spiral kekerasan itu yang akan terjadi.
Sehingga berulang terus dia akan nanti. memutar kekerasan ini. Tidak hanya diri kita, tidak hanya anak kita, tidak hanya keluarga kita, mungkin keluarga orang lain. Saya tidak yakin kalau mentalnya suami Ibu Nurul seperti itu tidak dilakukan juga kepada istri-istri selingkuhannya. Istri yang sah aja begitu, apalagi istri selingkuh hanya yang setiap saat bisa dilepas. Maka ujian semacam ini adalah ujian yang sungguh besar untuk Bu Nurul, tapi ada hikmah besar. Tentu Bu Nurul harus mencari solusi yang terbaik. Karena kalau tidak, Ibu akan terus dalam intimidasi kekerasan. Sambil Ibu, saya beri tips, beri saran, Ibu terus membaca istighfar kepada Allah. Ya, membaca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa. Ini yang paling ini trauma ini anak yang perempuan. Ibu Anak mendapat yang- pahala kesabaran atas peristiwa yang Ibu alami. Dan anak Ibu, Mas Farid, mendapat pahala kesabaran yang sama atas apa yang dia rasakan. Tausiah ke ibu sama ini kan anak ini, mohon maaf ibu anak ini tapi mengerti kan ya apa yang diomongin orang lain kan ya. Ngerti. Nah, saya berharap sih ada masukan dari Pak Ustadz buat anak ini cobaan berat buat dia, musibah ini bisa dibilang buat dia gimana dia nanti coba tetap bertawakal, tetap istiqomah di jalan Allah. Ya, Tidak membuat kita menjadi lebih baik. Yang terjadi, terjadilah. Kira-kira begitu. Yang belum terjadi, para pemirsa dimanapun berada, jangan sampai terjadi lagi apa yang dialami oleh Bu Nurul dan Naila. Sekali ada suami yang sudah mulai main tangan, apalagi sampai mencekik, laporkan kepada polisi. Kalau tidak berani, laporkan kepada lembaga bantuan hukum. Keluarga dan juga pengobatan Naila ini dari mana? Dapat cari sendiri, saya kreditin. Cari sendiri, maksudnya ibu punya usaha atau Ya wira swasta, wira swasta di bidang apa boleh tahu? Bu? pakaian. Jual baju gitu. Iya. Itu cukup untuk anak-anak ibu biayain semua? Ya alhamdulillah. Untuk anak-anak sekolah ya cukup. Alhamdulillah. Kita prihatin ya Bu apa yang menimpa ibu. Sekali lagi kita ingatkan ke pemirsa di rumah kalau apa yang terjadi misalnya sama ibu harus segera lapor nih Pak Ustadz, jangan sampai kejadian lagi. Nah Pak Ustadz untuk ibu dan Naila sendiri nih Pak Ustadz gimana ada amalan apa atau doa apa yang bisa menguatkan dia atau bisa menyembuhkan apa rasa sakit yang dialami oleh Naila nih Pak Ustadz? Iya. Kalau sakit fisik itu ada ahlinya Bang Mas Farid ya. Kita harus ke dokter atau terapi ya. Tetap ibu harus punya keyakinan dalam hati, Naila punya keyakinan dalam hati bahwa yang maha menyembuhkan itu adalah Allah. Yang maha menyembuhkan segala macam itu adalah Allah. Maka yakinlah bahwa Allah akan beri kesembuhan kalau Naila dan Ibu Nurul tidak putus asa. Caranya bagaimana? Tetap berikhtiar secara lahiriah. Ya, diobati kalau misalnya ada kelebihan rezeki dengan BPJS misalnya, diperiksain ke dokter bagaimana mengatasi ini. Nah, di balik itu perbanyaklah membaca Al-Qur'an Ibu. Karena Al-Qur'an itu adalah obat.